kalau misalnya kondisinya walaupun ada penyakit bawaan itu tidak semuanya orang dengan penyakit komorbid atau penyakit bawaan itu tidak boleh divaksin. Jadi kalau Mm-mm. misalnya penyakitnya masih bisa divaksin, ya Silahkan silahkan divaksin. segera Iya. karena Apapun bisa kita ceritakan, apapun bisa kita bahas, dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Oke, selamat malam Sobat Memorindu. Senang banget malam hari ini kita ketemu kembali di Ruangan Rindu bersama Dr. Muhammad Faisal. siap. Selamat malam Pak Dokter. Malam Bu Apa Ria. kabar? Alhamdulillah Bu Ria, gimana hari ini? Sehat juga, Luar luar biasa. biasa. Apalagi kalau ketemu dokter tuh rasanya nyaman. Habis ini nanti kita banyak sharing masalah kondisi kesehatan. Nah, Siap. Pak Dokter, sekarang-sekarang ini kan kembali lagi Indonesia tuh, bahkan mungkin di daerah kita udah ada lagi kasus-kasus baru positif COVID-19, bahkan sudah berganti-ganti nama gitu. Pak Siap. Dokter, gimana tanggapannya dengan perkembangan sekarang ini? Iya. Untuk kasus sekarang ini memang secara ilmiah sudah diprediksi sama ilmuwan Mm. bahwasanya akan kemungkinan terjadi lonjakan kasus ya. Mm-mm. Ya, sesuai dengan prediksi itu, memang sifat virusnya itu suka berevolusi, Bu ya. Oh Sehingga ya. dia bisa menjadi lebih lebih gampang menular atau bisa Mm-mm. menjadi lebih sulit untuk diobati, tergantung Mm-mm. bagaimana evolusi atau perubahan mutasi pada virus itu. Oh iya, jadi Iya, kalau yang sekarang yang lebih viral sering kita dengar Omikron ya Pak Dokter ya. benar sekali, benar Itu Pak ya. dari sebelumnya kalau nggak salah Delta, Delta ke Omikron ini apa perbedaannya yang lebih Yang spesifik spesifiknya seperti ya. itu? Kalau secara khasnya di Mm-mm. Omikron ini adalah tingkat virulensinya, Bu Rian, Apa itu Pak Dokter? yaitu tingkat penularannya. Oh, penularannya, ya. Ya, Mm-mm. penularannya jauh lebih tinggi dari virus Delta. Mm-mm. Ya, COVID-19 jenis Delta, varian Delta. Tapi secara klinis Mm-mm. itu gejalanya lebih ringan. Iya, Dibanding yang Delta. Delta sebelumnya. Eh, Iya. tetapi kabar terbaru malah saya dengar dari beberapa teman yang ada di luar kota, terutama yang di ibu kota Jakarta, malah yang lebih banyak terkena gitu ya, atau yang lebih banyak mereka yang positif sekarang malah Delta juga ditemukan gitu. Jadi ada beberapa varian. Nah, ini kan menimbulkan ini juga ketika si kita bilang Mr. X itu positif COVID-19, apakah dia harus ditentukan COVID yang varian yang mana nih yang lagi kena ke dia? Apakah ketika kita mengetahui varian mana yang kena kepada Mr. X tertentu akan mempermudah penanganannya? Seperti apa Pak Dokter? Iya benar. Uh-uh. Jadi sekarang ini kasus COVID-19 yang positif itu Mm-mm. harus kita lakukan pemeriksaan lanjutan Mm-mm. untuk menentukan apakah yang bersangkutan terinfeksi varian Omicron atau bukan. Mm-mm. Ya, ada beberapa ya, termasuk di situ ada SGTF dan juga whole genome sequencing Mm-mm. untuk menentukan yang virus yang masuk ke dalam tubuh itu apakah itu varian Omicron atau bukan. Oh gitu ya. Iya, Ya, jadi semakin kita tahu varian mana yang kena, semakin tahu iya, juga iya, bagaimana cara penyembuhannya seperti itu. Atau iya. sama aja? Secara klinis tata laksana penyembuhan untuk virus COVID-19 ini sama aja Bu Sama Lia ya. saja. Tergantung tingkat beratnya keparahan dari Mhm. pasien tersebut. Ya kalau misalnya Delta atau Omicron yang sifatnya tanpa gejala atau ringan, cukup dengan melakukan pola hidup sehat, Isolasi ya mandiri. isolasi mandiri, Iya. ya bisa sembuh ya Yap. seperti Mhm, itu. mhm. Nah, untuk perkembangan yang terakhir ini seberapa banyak Pak Dokter? Informasi terakhir, Iya.
bagaimana perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia? Baik, untuk khusus hari ini ya Bu Ria ya, Mm-mm. hari ini kita sepertinya rekor ya. Hari ini kasus COVID-19 di seluruh Indonesia itu tercatat sebanyak 57.000 57.000 seluruh Indonesia. yang positif Iya, hari ini saja. iya kasus baru. Iya. Sedangkan kita di Tanjung Pinang mungkin ya Iya, hari ini kita iya. melihat sekitar 27 orang terkonfirmasi COVID-19. Dan kita belum tahu varian mana yang Iya, itu terkonfirmasi positif ini ya. harus Ini harus diperiksa lagi. ada lanjutannya Benar tindakan. sekali. Nah, Iya. saya agak sedikit heran melihat kalau dibilang itu grafik perkembangan penularan pandemi COVID-19 di Indonesia lah, kita berbicara secara umum. Kadang dia landai di contohnya di bulan-bulan Januari kemarin sepertinya udah mulai melandai gitu, bahkan di Desember sudah melandai, tiba-tiba di Februari seperti sekarang yang kita lihat tuh tiba-tiba dia tinggi gitu, grafiknya tinggi. Itu penyebabnya apa kira-kira Pak Dokter? Iya. Selain dari terjadinya mutasi virus ya Bu Ria ya, yang menyebabkan tingkat penularannya jauh lebih cepat, itu juga sangat dipengaruhi dengan perilaku masyarakat kita. Ya kita kan sudah kita semua tahu bahwasanya pandemi belum berakhir. Ya tergantung lagi bagaimana cara kita supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Mungkin faktor perilaku orangnya. Perilaku ya, Iya, balik lagi ke 5M ya sekarang ya. ada yang tambah 6 jadinya. 6M jadinya apa jadinya? Yang M terakhir itu adalah menghindari makan bersama. Menghindari makan bersama Iya. juga tidak boleh lagi makan bersama. Jadi kalau keluarga gimana dong, Dok? Iya, artinya jangan ngumpul-ngumpul untuk makan gitu. Ngumpul-ngumpul ya. Ngumpul Karena makan. sudah kebiasaan atau tradisi kita juga ya, kalau nggak makan bersama tuh ataupun nggak nongkrong Benar. untuk anak-anak muda rasanya nggak fun gitu ya. Iya. Gimana caranya dokter-dokter lah memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat untuk tahap sekarang ini seperti apa Pak? Iya, sebenarnya untuk mencegah ya dari kita tertular dari COVID-19 ya seperti tadi cukup 5M-nya tadi ya atau 6M-nya tadi ya Bu Ria ya. Serta yang paling penting sekarang ini adalah vaksinasi Bu Ria. Ya, dengan kita ikut vaksinasi itu diharapkan kita sudah terbentuk kekebalan. Nah, Seperti itu. tapi yang maaf nih Dok, Iya. yang membuat orang merasa nggak begitu yakin Iya. adalah ketika mereka sudah divaksin Iya. tetapi masih terpapar juga. Iya. Apalagi sekarang sudah ada booster ya. Iya, betul. Masyarakat merasa itu bukan jaminan gitu. Iya. Jadinya mereka antusiasnya berkurang Gitu gitu. ya, Tapi Bu. sebagian orang tetap juga antusias, tapi Iya. sebagian orang merasa itu bukan Bukan. endingnya dari segala sesuatu. Jadi kenapa kita harus lakukan? Nah, gimana Iya. pemahaman dokter nih? Logikanya Bu ya, seperti hujan lah ya. Mm-mm. Pakai payung untuk supaya jangan kena air hujan ya. Tapi kan tetap aja kena hujan. Iya. Iya kan, Iya, tapi tak benar, basah benar. kali lah intinya Iya, ya. nggak kuyup lah ya. Betul, itu dia Iya, konsepnya. benar, Lebih kurang benar. seperti itu ya. Memberikan pelindungan supaya ketika masuk kuman yang benarnya, Mm-mm. tubuh kita sudah mulai kenal dengan si virus. Mm-mm. Sehingga respon tubuh untuk menghapuskan ya, membunuh virus itu jauh lebih cepat. Iya, Seperti itu. iya, benar. Ya. Mungkin dia terpapar, Ah, mungkin dia sakit tapi tidak separah orang yang tidak divaksin. Mungkin tidak Iya. perlu sampai dirawat di rumah sakit. benar, Seperti benar. itu. Jadi dengan kata lain, ayo semua orang, bahkan sekarang dari anak-anak pun sudah mulai divaksin. Benar 6 tahun ke atas atas. sudah mulai ya. Tapi kondisinya ketika pandemi ini meningkat lagi, anak-anak kita pun kembali belajar di rumah, kembali melakukan segala sesuatu dari rumah. Nah, ada kejenuhan saya lihat dari masyarakat. Wow, kenapa kita harus kembali lagi padahal kita sudah vaksin? Kenapa kita harus membatasi aktivitas lagi padahal kita sudah vaksin gitu? Bahkan untuk orang-orang tertentu mereka sudah tidak aware lagi, Pak. Jadi gimana nih sebagai Bapak kalau nggak salah kepala puskesmas
Seijang. Sejang. Nah, biasanya garda terdepan ya, Siap. bahkan ketika masyarakat pertama sekali sakit yang harus didatangi adalah Puskesmas. puskesmas terdekat. Benar. Nah, gimana nih Pak? Iya. Gimana? Dalam penanganan COVID-19 Uh-uh. ada 2 unsur yang paling berperan, ya. Yang pertama unsur masyarakatnya, Mm-mm. yang kedua unsur dari pemerintahannya, ya. Kalau masyarakat tidak ada lain, 5M, iya. Kalau kita 3T. Tapi kalau misalnya kita aja 3T, masyarakat tidak 5M, percuma. Atau masyarakat 5M, kita Uh-uh. tidak melaksanakan 3T juga percuma. Akhirnya sama-sama, ini adalah masalah dunia, ini adalah masalah bersama. Mari kita sama-sama berganding, bahu-membahu, Uh-uh. iya, supaya pandemi ini segera berakhir. Iya. Kalau kita capek, kalau kita lelah, ya semangatnya kurang, kita jadi nggak mau pakai masker, Uh-uh. kerumunan, itu nggak akan selesai-selesai masalah kita. Benar. Kembali Iya, lagi, ke masyarakat. lagi, naik lagi grafiknya Iya, ya Pak Dokter ya. betul. Nah, untuk kalau berbicara mengenai spesifik, untuk di Kota untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri seperti apa Pak Dokter? Kalau untuk di Tanjung Pinang memang kita hampir setiap hari ya Bu Ria, merilis kasus baru, ya. Cuman gejala yang dialami oleh pasien-pasien COVID kita itu masih dibilang lebih banyak ya yang ringan atau tanpa gejala, seperti itu. Dan tingkat harus dirawat di rumah sakit pun nggak separah Delta kemarin. Benar. Ya. Tapi ada satu question mark juga menurut saya, Dok. Ketika yang terpapar ini banyak yang tanpa gejala, jadi timbul tiba-tiba gelombang yang tinggi gitu karena ketidaktahuan. Bagaimana itu dokter? Kan yang terinfeksi ini tanpa gejala nih, Iya. sehingga dia tidak tahu Nggak bahwa tahu. dia positif. Iya. Dia tetap melakukan aktivitasnya, Iya. bahkan agak kendor juga 5M-nya, Iya. sehingga tiba-tiba tanpa kita duga Positif. sudah gelombang tinggi, Iya. maksudnya sudah kemana-mana Iya. nih penyebarannya Iya. gitu. Jadi di situ pentingnya pelaksanaan tracing ya Bu Ria, ya. Jadi tracing itu tujuannya dari satu kasus konfirmasi yang kita tahu, kita mencari sebanyak-banyaknya orang lain yang dekat dengan kasus konfirmasi tadi, sehingga bisa kita lakukan isolasi, ya, atau karantina. Sebelum kita pastikan dia positif, kita karantina dulu, kita periksakan. Kalau dia positif, berarti kita isolasikan, ya, sehingga dari satu kasus itu tidak menyebar kemana-mana. Bayangkan satu kasus bisa menyebar sampai puluhan mungkin ya. Iya. Bayangkan kalau ada puluhan kasus atau ratusan kasus, bisa kemana menyebarnya? Benar. Iya. Tiba-tiba langsung gelombang tinggi Betul. ya, benar. Iya. Nah, yang kasus lain lagi, Iya. masyarakat takut memeriksakan dirinya walaupun sudah mulai bergejala. Gimana itu, Dok? Ya, balik lagi ke masyarakat kita, edukasi ya, Bu Ria. Iya, benar. Ini sering terjadi kan, Dok, di lapangan kan? Malah kami sempat ada kasusnya itu udah sesak. Sudah sesak. Iya, tetap tidak mau ke rumah sakit karena takut, katanya. Ya, istilahnya itu ya Bu Ria ya, di COVID kan katanya. Di COVID kan. Iya, padahal memang kalau kita periksa memang dia gejalanya gejala COVID. Dan alangkah lebih baiknya kalau dari awal, sebelum dia sesak, sebelum dia mulai muncul gejala-gejala yang berat itu, dirawat di rumah sakit, kemungkinan ya gejalanya tidak akan timbul parah, bisa jadi ya. Makanya masyarakat kita itu takutnya luar biasa luar ya. biasa. Nah, tetapi ketakutan mereka kan sebenarnya ada hal-hal mungkin hoax di luar sana yang memberitakan berita yang tidak benar sehingga mereka seolah-olah percaya. Nah, menurut analisa dokter selama ini yang terjadi, memang benar nggak ada praktek-praktek tersebut di COVID kan dan yang lainnya? Mudah-mudahan ya Bu Ria, kita sebagai pelaku Pak orang dokter, tenaga medis ya. Aku takutnya Pak Dokter takut bilang itu tidak ada karena Bukan, mau aman gitu ya kan? Kalau ada oknum ya Bu Ria, saya nggak bisa menjamin semuanya itu 100%. Tapi kita
orang yang Ya, profesional, benar, udah benar. terikat dengan sumpah profesi masing-masing, iya, itu insya Allah akan melaksanakan tugas dengan Benar, sebaik-baiknya. benar. Iya, Artinya seandainya pun itu ada, itu iya. adalah ulah Ulah oknum, oknum-oknum benar, tertentu. benar. Tapi kalau memang secara profesional ya wajib menjalankan tugas dengan Tugas. benar. Nah, dokter, ini kalau jangankanlah dulu masyarakat, bahkan orang-orang yang berilmu tinggi sekalipun, maaf nih ya, apalagi dengan kita sekarang di era zaman teknologi digitalisasi yang perkembangannya pesatnya luar biasa, bahkan apa yang dibicarakan di negara tetangga sudah sampai juga Iya. pada saat itu di tempat kita. Nah, saya pernah melihat sebuah video, mereka ilmuwan-ilmuwan sekalipun nggak percaya nih dengan COVID-19. Bahkan ini kata sebagian orang ini adalah sebuah isu yang sengaja dibuat untuk mengalihkan sesuatu ataupun untuk membentuk suatu contohnya ya mengkeoskan ekonomi, Iya. mengkeoskan yang lain. Nah, gimana menurut dokter? Eh, Mereka ilmuwan-ilmuwan ilmuwan. nih yang dalam satu tempat mengatakan itu tidak benar gitu. Apalagi lah masyarakat ya mungkin dari segi pengetahuannya pun terbatas gitu. Iya. Jadi mereka hanya mengkonsumsi gitu. Gimana Gitu tuh, ya. Dok? Jadi memang penting sekali kita memilah informasi ya Bu Ria Mm-mm. ya. Mm-mm. Eh, yang mengatakan COVID ini tidak real, tidak ada, hanya sebatas propaganda atau Mm-mm. usaha upaya untuk menghancurkan, membuat chaos di dunia itu. Eh, Mungkin sekali-sekali bisa ikut kita di penanganan COVID ya Bu Ria ya. Iya benar. Nah, iya Iya. kalau nggak percaya Iya, wajib ayo ikut ikut ya. ya kayaknya. Nah, kita kan mau membenarkan Iya. informasinya di masyarakat bahwa sebenarnya dari segi ilmu medisnya bahwa COVID ini benar nih, ada Iya. varian baru dalam pandemi yang ada sekarang. Nah, Dok, eh, untuk Indonesia sendiri, apakah dokter-dokter tuh dikasih ruang untuk menganalisa ataupun mendeteksi ataupun mencoba mempelajari virus ini, Dok? Seperti apa? Center-center untuk penelitian itu memang ada ya Bu Mm-mm, Ria ya. mm-mm, Itu beda apa namanya segmen ya kalau kita mm-mm, di klinisnya. mm-mm, Kalau mereka mungkin lebih ke penelitian ya mm-mm, untuk melihat bagaimana sifat-sifat dari si virus itu sehingga kita bisa cari jalan bagaimana mm-mm. untuk mengatasinya seperti itu. Ya memang sekarang ini peneliti-peneliti sedang melakukan upaya-upaya Mm-mm. ya salah satunya yang udah kita rasakan sekarang ini adalah penelitian mengenai vaksinasi. Mm-mm. Iya, itu salah Benar-benar. satunya ya. Dengan mempelajari tentang virus, kita tahu bagaimana cara kerjanya, kita tahu bagaimana cara untuk mengantisipasinya juga seperti Benar-benar. itu. Kalau menurut Bapak, kalau ada kata peduli, sangat peduli, tidak peduli, seberapa peduli pemerintah kita terhadap ilmu kedokteran? Ya, kalau menurut saya sangat peduli, Sangat Bu, peduli sangat ya. peduli. Nah, kembali lagi kita ke topik pandemi COVID-19, perkembangan varian baru dari Delta ke Omicron. Ada kemungkinan varian baru lain nggak yang akan timbul di perjalanan nanti? Kalau saya pribadi Bu Ria, saya doakan enggak, Bu Ria. Semoga Semoga enggak. selesai Iya, lah ya selesai di ya. Omicron ini. Iya, tapi kalau kemungkinan ya pasti ada ya Bu Ria ya. Iya. Mudah-mudahan tapi enggak ya. Ya, Pak Dokter, pengalaman Pak Dokter, apakah pernah juga terkonfirmasi positif COVID-19? Boleh diceritakan? Ceritakan ya. Uh-uh. Alhamdulillah sejak kita pandemi COVID-19, kalau kita di Tanjung Pinang Kepri ini kasus pertama kita pada bulan Maret ya Bu Ria ya, 2020 sampai dengan sekarang sudah beberapa kali dilakukan tes ya. Alhamdulillah belum pernah. Belum Dan pernah. mudah-mudahan jangan. Iya, semoga jangan. Iya, benar. Tapi teman-teman dokter yang lain Iya. banyak kan yang terkonfirmasi? Di puskesmas kita sempat terjadi klaster ya. Beberapa satu orang, akhirnya beberapa juga yang harus isolasi mandiri kan. Iya. Biasanya itu karena masyarakat datang tanpa sepengetahuan, ternyata sudah Positif. kemungkinan di situ ya, Bisa penularannya jadi, di kan. situ ya.
Jadi kalau sekarang di puskesmas itu sendiri untuk untuk menghindari penyebaran dari masyarakat yang mau berobat kepada dokter-dokter yang ada di sana, apa yang dilakukan? Ya, langkah pertama itu kita sebelum masuk puskesmas kita udah siapkan Mhm, tempat cuci tangan. mhm, Ya, mudah-mudahan itu masyarakat sebelum masuk udah cuci tangan dulu. mhm, Kemudian masyarakat yang dengan keluhan mengarah ke mhm. gejala-gejala COVID-19 itu kita alihkan pelayanannya itu di satu pintu. Ada namanya poli ili. Saya yakin Mhm. di hampir di semua kita 7 puskesmas sudah melaksanakan itu. Artinya pasien dengan gejala ili itu dipisahkan dengan pasien yang lainnya. Oh iya. Iya. Nah, untuk dokter-dokter sendiri dan semua pelayan yang ada di puskesmas itu, apakah dilakukan tes antigen secara berkala gitu Iya. atau bagaimana? Apa yang dilakukan? Ya. Eh, tes antigen secara berkala itu belum kita lakukan. Belum. Memang seharusnya dilaksanakan. Mhm. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita lakukan. Mungkin karena Iya. keterbatasan juga ya Pak ya, keterbatasan dana dan yang lainnya ya. Karena gimana? Ada memang masalah apa nih yang kenapa nggak dilakukan seperti itu? eh apa namanya ya? Mhm. Mungkin kesempatan aja mungkin ya, Bu ya. Kesempatan ya, iya, Iya. iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Iya. Aku tuh pejuang banget mau tanyanya terlalu ini. Oke, 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 back to topic. Nah, Iya. Pak Dokter, Iya. kalaulah masyarakat yang di luar sana masih khawatir, kalaulah masyarakat yang di luar sana juga masih membatasi geraknya, tapi sebenarnya oke-oke saja membatasi gerak kalau memang contohnya tidak diperlukan, kenapa kita harus keluar rumah gitu seperti itu kan. Tetapi ketika keluar rumah merupakan sebuah kewajiban bagi mereka untuk menafkahi kehidupannya ataupun untuk menghidupi keluarganya, apa yang harus dilakukan untuk sekarang ini selain 5M itu tadi? Ada nggak hal-hal tertentu yang mereka harus tahu gitu? Iya. Jadi penyakit COVID ini kan penyakit menular ya, Mm-mm. penyakit infeksi, artinya masuknya kuman ke dalam tubuh kita sehingga munculnya gejala penyakit. Ya. Kuman itu kalau dia mau menjadi penyakit, dia harus mengalahkan yang namanya daya tahan tubuh kita. Makanya sangat penting di sini kita harus menjaga tubuh kita selalu fit dan daya tahan tubuh kita selalu bagus dengan mengamalkan pola hidup sehat. Benar, Iya. benar. Tetapi kalau bisa dikatakan kalau dulu ya pertama-tama sekali pandemi ada, banyak orang mengkonsumsi vitamin C berlebihan, bahkan mungkin minum ya banyak Macam-macam. macam-macam untuk kekebalan ataupun daya tahan tubuh. Iya. Nah, saya rasa secara pribadi kebanyakan kita mengkonsumsi obat-obat tertentu pun salah Iya. untuk kesehatan kita kan, apalagi Benar. tidak dibarengi dengan minum air putih yang banyak. Benar. Nah, gimana nih Dok, pola Iya. hidup sehat Iya. yang dianjurkan oleh para medis itu seperti Iya. apa? Jadi pola hidup sehat yang kita anjurkan ya, kalau namanya pola itu dilakukan terus menerus. Iya, kalau sekali-sekali nggak pola namanya. Iya. Iya, yang pertama yang penting itu adalah menjaga pola makannya. Ya, konsumsi makanan yang dengan gizi seimbang, Benar. ya, tepat waktu penting ya, karena Oh, kalau tepat waktu juga mempengaruhi ya? pengaruh. Karena kalau kita telat makan, akhirnya macam-macam ya, mahnya kambuh, sakit kepala, pusing, akhirnya kita jadi nggak mau tidur. Ha-ha. Iya kan, makan gizi seimbang, tepat waktu, minum air putih yang cukup. Ha-ha. Ya, kemudian sebisa mungkin makanan-makanan yang bisa merusak ya, mengganggu metabolisme tubuh kita itu dikurangkan. Ya, Contohnya? misalnya yang tinggi kolesterol mungkin, ya, yang terlalu manis mungkin, seperti alkohol, ya, itu dikurangkan atau ya minimalisir lah. Diminimalisir, Iya, yang benar, kedua mungkin selain pola makan adalah yang penting juga karena si COVID ini dia menyerang sistem pernafasan, merokok. Merokok pun Itu jangan, harus dilarang. ya, bagusnya jangan. Jangan. Yang merokok jangan merokok. Benar. Karena dengan merokok kita kan sistem pertahanan di bagian pernafasan kita pasti akan jauh berkurang, ya. Kemudian apa lagi? Aktivitas fisik.
ya. Mhm. Aktivitas fisik itu baiknya dilakukan minimal 5 kali dalam seminggu, ya. Contohnya? Maksudnya Aktivitas pekerjaan gitu? aktivitas fisik, ada, semacam di masyarakat kita, "Saya, aktif kok, Dok. Saya bekerja dari pagi sampai malam, Mhm. saya" itu beda tujuannya, ya Mhm. beda efeknya, dampaknya ke tubuh kita juga beda. Kalau kalau contohnya gini ya, Bu Ria, ya, ada Mhm. orang yang bekerja, dia bekerja mungkin kerjanya menyapu atau Mhm. atau kerjanya, membantu di rumah, ya. Itu dengan dia sengaja melakukan menyapu, Mhm. tujuannya untuk dia sehat, Mhm. ya itu beda sekali efeknya. Orang yang melakukan kegiatan menyapu dengan tujuan dia pengen bergerak, dia pengen Mhm. sehat, itu manfaatnya ke tubuhnya itu jauh lebih besar. Oh gitu? Yang penting tujuannya apa dulu, Oh gitu. niatnya. Oh, Ya, jadi dengan kata lain kalau pekerjaan yang kita lakukan terus-menerus iya. ya itu bukan aktivitas Itu yang dihitung aktivitas fisik kalau tujuan kita untuk iya, iya iya, sehat, iya. iya. Sama dengan kayak olahraga kan, Pak. Iya, iya. Maksudnya orang kadang bekerja itu dia sangka itu jadi olahraga gitu, Enggak, beda, bukan kan? bukan. Ha-ha. Iya. Habis kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga, aktivitas yang menyenangkan itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih segar. Oh gitu. Beda sama orang yang nyapu sambil marah-marah itu beda sekali. Ya, beda. Misalnya memang harus menyapu, ya Iya, kan? iya Dengan dia benar-benar. menyapu pengen gerak, itu Heeh. beda. Oh beda Iya, beda. dari oh iya. Ya, bisa dicoba nanti di Iya, rumah iya, ya. iya benar. Heeh. Contohnya kita ngepel Ngepel, gitu kan, heeh. memang untuk menyehatkan tubuh kita, Heeh, kita berniat gerak, nih. iya. Itu beda efeknya ya. Benar, iya. Jadi aktivitas Iya, fisik itu nggak hanya harus olahraga, benar. bisa menyapu, Oh, ngepel, buat kerja rumah, berkebun, iya, bersih-bersih. Yang penting dilakukan terus-menerus selama setengah jam dan tujuannya memang untuk supaya kita berkeringat, benar, bergerak. benar. Olahraga yang paling dianjurkan di musim pandemi ini? Sebaiknya jangan yang bikin ngumpul rame-rame itulah, iya, Apalagi iya, iya. iya kadang-kadang kan apa ya, Kayak olahraga masing-masing lah iya, bagusnya sekarang iya. ini. Kita pun kalau seandainya kita sebutkan mempengaruhi ekonomi orang lain Iya, juga ya, Pak ya. Tapi intinya kalau bisa nggak bersama-sama sama, ya, kalau bisa iya, kita lakukan sendiri, pribadi-pribadi, iya, itu sendiri-sendiri, lebih baik itu lagi. lebih baik ya. Iya, Tapi bukan menghalangi olahraga-olahraga enggak, yang lain enggak ya. ya. Kemudian yang selain aktivitas fisik, tidur malam, Tidur malam itu juga. istirahat itu penting sekali. Mhm. Ya, tidur malam itu tubuh kita melakukan proses perbaikan, ya, Mhm. pembentukan pembentukan sel-sel daya tahan tubuh juga malam hari, ya. Mhm. Sehingga kalau misalnya kita tidurnya kurang, itu pasti sangat mempengaruhi daya tahan tubuh kita, Benar, ya. benar, benar, Heeh. benar. Tidur yang itu, yang cukup tuh selama 6 jam 6 cukup, Pak? jam minimal, Heeh. minimal Tapi 6 kalau jam. saya biasanya 10 jam itu menyalahi. Alhamdulillah. Nah, Iya, itu jadi iya, salah nggak, Pak? iya, iya. Kita kalau dewasa kurang lebih 6 sampai 8 jam cukup. 6 sampai 8 6 jam. jam, Lebih iya. dari situ Kurang produktif mungkin. iya, 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 iya. Aku harus mengubah pola hidupku ya kan? Siap, Iya, oke. iya Pak. Iya. Ada mungkin bukan hanya saya, banyak orang yang di luar sana juga. Apalagi kalau bisa kita bilang anak-anak zaman sekarang udah malas gerak, mager, apalagi dengan kondisi teknologi yang sudah ada di depan mata terus-menerus, sehingga malas bergerak, menimbulkan penyakit-penyakit lain pastinya ya, kalau dari segi medisnya. Nah, untuk mereka-mereka yang ini Pak, yang punya penyakit bawaan, ini yang paling ditakutkan kan ketika pandemi ini, pandemi COVID-19 ini sangat riskan ketika kena kepada mereka yang punya penyakit bawaan. Apa yang harus mereka lakukan, Pak? Iya, untuk masyarakat kita yang ada penyakit bawaan, nomor satu memang selalu melindungi diri, iya, melindungi diri, kemudian menghindarilah kalau memang harus ya
keluar, kalau tidak bagusnya baiknya di rumah saja. Baiknya di rumah saja. Dan kalau misalnya kondisinya walaupun ada penyakit bawaan itu tidak semuanya orang dengan penyakit komorbid atau penyakit bawaan itu tidak boleh divaksin. Jadi kalau misalnya penyakitnya masih boleh bisa divaksin, ya silahkan divaksin. segera Iya. karena yang sudah divaksin dengan yang belum divaksin itu efeknya akan jauh lebih berkurang. Iya. Mudah-mudahan itu Iya, harapannya. dampaknya ya Iya, ketika benar. kena COVID-19 terkonfirmasi positif, dampak bagi mereka yang sudah divaksin itu lebih ringan biasanya ya. Iya. Penyakit bawaan yang seperti apa yang paling berbahaya, Pak? Iya. Penyakit ini kan sistem penyakit infeksi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit-penyakit bawaan yang bisa menurunkan imun ya, contohnya pasien-pasien kita dengan penyakit gula, ya, penyakit-penyakit misalnya contohnya lagi apa namanya yang terkait dengan imun ya, itu bisa mempengaruhi ya. Apalagi COVID ini karena nggak hanya di sistem pernapasan, itu kadang-kadang dia efeknya bisa kemana-mana Bu. Kemana-mana Bisa kemana-mana. jadinya ya. Iya benar. Jadi makanya ada kasus ya pasiennya stroke jadinya, pasiennya jadi gagal ginjal jadinya, Benar. pasiennya bisa jadi ke jantung perginya, ya macam-macam bisa. Karena dia kan sifatnya sistemik ya, bisa kemana aja. Benar. Nah, ada beberapa kasus, tapi saya kan bukan ahli medis ya Pak ya, cuman saya pernah lihat beberapa teman mereka terkonfirmasi positif COVID-19. Sesudah itu, sesudah melakukan pengobatan dan yang lainnya, akhirnya negatif. Tetapi sesudah negatif, beberapa minggu bahkan bulan kemudian timbul penyakit-penyakit lain, Pak. Tapi saya tidak ngerti ini dari segi medis. Maksudnya, ketika mereka sudah negatif, tiba-tiba nanti mereka punya penyakit lain, dan penyakit lain ini sepertinya seolah-olah ya, karena saya lihat banyak yang akhirnya berakhir gitu. Maksudnya pertandingannya di dunia ini berakhir hanya karena penyakit lain setelah negatif COVID-19. Kira-kira analisanya seperti apa itu Pak? Atau memang ya bisa-bisa saja terjadi kepada siapapun gitu kan? Benar. Jadi COVID-19 ini ya bisa menjadi penyebab langsung mungkin ya Bu ya, atau bisa jadi penyebab tidak langsung. Artinya memang udah punya penyakit sebelumnya kan. Nah, COVID-19 ini memperberat. Itu bisa jadi juga ya, karena dia pernah infeksi COVID, memperberat penyakit lamanya sehingga dia akhirnya tidak bisa tertolongkan seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya dibuat analoginya seperti ini, COVID-19 ini membangunkan penyakit-penyakit lain, itu dari segi medis setuju nggak? Setuju nggak dengan analogi yang seperti itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Kita nggak tahu ya kemungkinan apa yang akan terjadi. Nah, pastinya dengan menjaga ataupun tetap menerapkan pola hidup sehat, itu salah satu cara kita untuk menghindari kita terkonfirmasi ataupun terinfeksi oleh pandemi ini. Nah, Pak Dokter, sedikit di kota kita, Kota Tanjung Pinang sendiri, kita tahu kan pernah juga kita tinggi penyebaran COVID-19 pada waktu itu, tapi sesudah itu bahkan kita pernah zero juga. Zero, artinya tidak ada yang terkonfirmasi, tidak ada kasus. Nah, ketika waktu itu kita tinggi, kita ada gugus tugas COVID ya. Nah, sesudah itu zero, sekarang ada muncul lagi, bahkan ada varian baru lagi. Apakah gugus tugas itu sudah berakhir atau masih aktif atau terus menerus gitu? Seperti apa Pak? Ya, gugus tugas masih berjalan. Masih dengan komposisi awal gitu, gitu Pak. Sepertinya belum ada perubahan ya. Masih belum. Nah, waktu itu gugus tugas yang ada di kota kita, yang terdepannya kalau nggak salah puskesmas ya. Seperti apa? Puskesmas, kelurahan, babinsa, babinka, kita semuanya itu garda terdepan ya. Garda terdepan ya. Untuk mencegah penularan yang lebih banyak ya, lebih masif. Nah, kalau dulu
setiap orang yang terkonfirmasi itu kan kalau dia masih ada di rumah, bahkan dokter-dokter yang dari puskesmas tersebut pun bisa mengunjungi, turun ke iya. lapangan. Nah, untuk kondisi sekarang masih kemungkinan dilakukan hal yang sama, Pak? Masih protap kita tetap sama. Protap tetap Ya, sama ya. tracing, testing, treatment tetap dilaksanakan. Oh, masih tetap ya? Masih tetap. Strateginya masih tetap. Masih sama. Oke. Ada kekhawatiran nggak untuk dokter-dokter sendiri gitu? Kalau kekhawatiran, kalau dibandingkan sama yang kemarin ya, Delta kemarin itu kalau kami istilahnya bisa kita bilang kayak lagi perang ya Bu Re. Iya. Iya. Kalau sekarang ini mungkin karena variannya memang mudah menular, tapi gejalanya lebih ringan. Iya. Jadi keluhan-keluhan dari masyarakat kita yang terpapar pun tidak seberat Delta kemarin. Iya. Iya. Ketika menangani pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, bahkan mereka maaf nih ya Pak ya, ada yang meninggal juga pada waktu itu. Gimana rasa sisi kemanusiaan kita pada waktu itu diuji ya Pak ya? Iya, benar sekali. Menurut saya itu diuji. Apalagi dokter-dokter di garda terdepan, mungkin dalam waktu yang bersamaan ada beberapa telepon masuk ya kan? Iya. Ada beberapa telepon masuk, semua pengen ditangani, diprioritaskan untuk ditangani. Bagaimana kondisinya pada waktu itu Pak? Iya, memang waktu itu terutama waktu bulan Juli Agustus ya Bu ya, kita tingginya kasus, memang kita ibaratnya diuji ya semuanya tenaga medis ya, tapi alhamdulillah teman-teman masih apa namanya siap, masih sigap ya, dan kemudian alhamdulillah juga diberikan kesehatan ya. Kalau mengingat balik ya berat memang waktu itu Bu ya. Ya. Malam-malam kita ditelepon, ya ada tambahan kasus. Belum lagi kasus-kasus kita yang malam-malam kita harus kirim ke rumah sakit karena ada perburukan kondisi. Ya, cuman ya pengalaman itu kami harapkan sama-sama tidak terulang lagi. Jangan terulang lagi. Kalau dari teman-teman Pak Dokter, ada nggak yang ini gitu, yang pada waktu itu give up gitu, menyerah gitu? Ada nggak sampai di tahap itu? Kalau di tim saya ya Bu ya, alhamdulillah kami solid sampai sekarang. Iya, masih tetap solid. Dan saling menguatkan. Iya, tapi kalau Pak Dokter dengar sendiri, ada nggak yang udah berprofesi seorang dokter gitu, udahlah aku nggak mau lagi gitu, udahlah aku cukup sampai di sini gitu. Ada sampai di tahap itu nggak kira-kira? Kalau di lingkungan saya kayaknya tidak ada ya. Mereka berarti sudah teruji semua. Maksudnya pendidikannya tidak sia-sia gitu, fashionnya memang sudah melayani ya kan, seperti yang melakukan yang terbaik. Untuk mengedukasi masyarakat, kalau kita bilang mereka belum mengerti, sepertinya nggak mungkin juga, semua sudah pada ngerti. Bahkan kalau bisa dibilang kita sudah berdampingan dengan virus ini untuk zaman sekarang. Nah, tetapi kan kita nggak boleh lalai juga Pak. Maksudnya lalai, ya udah kamu udah ngerti ya sudah jalankan aja. Kalau kamu nggak jalankan berarti salahnya di kamu nih. Ya udah kalau kamu terkonfirmasi terinfeksi ya tahankan gitu kan, nggak mungkin juga. Nah, artinya kita harus kembali mengingatkan, mengedukasi, mengingatkan terus menerus gitu. Apa yang dilakukan oleh puskesmas kalau kita bisa bilang, bahkan apa yang dilakukan oleh para medis untuk zaman sekarang ini Pak? Iya. Yang namanya promosi kesehatan ya Bu ya, itu memang bagian penting, bagian utama dalam tugas dari puskesmas ya, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tetap hidup sehat. Iya, ya, terutama kita sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya tidak ada lain yang bisa kita buat, kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa menghakimi ya, tapi ya itu ya terus melakukan edukasi, terus-terusan melakukan sosialisasi ya supaya
menjaga itu menjadi apa namanya, kebiasaan, menjadi budaya, sehingga ada rasa yang aneh. Contoh ya Bu ya, ada rasa yang aneh kalau kita keluar rumah, Tidak pakai masker lagi ya kan? Benar kayaknya ada benar yang benar. ketinggalan ini, Benar ada benar jadi benar. balik Heeh, lagi iya balik lagi benar ngambil, benar. ya itu mudah-mudahan seperti itu jadinya jadi Benar. budaya. Jadi budaya ya. Betul, heeh. Tetapi Pak dokter pun mungkin sama seperti saya. Saya berharap ini harus berakhir gitu loh. Ini harus berakhir. Mau sampai kapan kita kalau kita bisa membayangkan flashback ke tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi ini, betapa bebasnya kita ya, betapa bebasnya kita bersilaturahmi, betapa bebasnya kita melakukan semua aktivitas kita. Tetapi sekarang semua terbatas. Nah, untuk kalau menurut Pak dokter lah, untuk anak-anak kita nanti ataupun generasi penerus kita melanjutkan pendidikan di profesi kedokteran, terganggu nggak dengan kondisi sekarang ini? Iya. Kalau proses pendidikannya mungkin ya, Bu Ria ya, pasti ada perbedaan ya sebelum pandemi sama zaman sekarang pandemi ini. Kalau dulu mungkin bisa belajar tatap muka, sekarang lebih banyak daring ya. Kalau dulu mungkin kita bisa apa namanya, di rumah sakit itu praktek itu kalau dulu ya Bu Ria ya, saya sekolah dulu ya, waktu belajar anatomi namanya Bu Ria. Anatomi itu belajar mengenai tubuh manusia. Itu satu yang namanya kadaver ya, atau istilahnya kalau kita bilang jasad manusia yang sudah diawetkan ya Bu Ria ya. Itu kami belajarnya itu 50 orang sama-sama berkerumun di situ. Iya. Bayangkan kalau sekarang ini gimana caranya seperti itu. Iya, kan pasti ada perbedaannya. Benar. Ya mudah-mudahan segera berakhir ya. Nah, sedikit nih menarik nih Pak Dokter, dengan perkembangan ataupun dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang naik turun, bahkan kita tidak tahu kapan berakhirnya dan harapan kita akan berakhir, tetapi ada juga yang berkembang di sisi lain, artinya teknologi pun sekarang berkembang. Nah ilmu kedokteran itu pun pastinya berkembang kan, menyesuaikan zaman, menyesuaikan perkembangan teknologi. Untuk sekarang di pelayanan sendiri, di pelayanan di puskesmas, ada perubahan nggak gitu yang selama ini harus datang baru pendaftaran, sekarang sudah mulai memanfaatkan teknologi nggak Pak Dokter? Iya, mungkin kalau kita lihat sisi positif ya, sedikit adalah ya mungkin ya. Artinya kalau dulu mungkin pasiennya datang ya harus ketemu dokter. Kalau sekarang kita bisa memanfaatkan namanya teknologi, kita punya WhatsApp, kita punya media sosial, ya pasien boleh berkonsultasi dengan dokter dengan nomor, dengan telepon, ya. Apa namanya? Tidak harus datang. Tidak harus datang. Puskesmas, ya bisa lewat telepon. Berarti kalau kondisi mereka sakitnya ringan. Tidak harus datang. Iya. Dan seberapa ini Pak, maksudku dokter-dokter sekarang itu setiap ada yang konsultasi memang wajib dilayani gitu. Persentase yang menggunakan telemedicine mungkin ya Bu ya, memang masih rendah. Masih rendah ya. Banyak masyarakat masih ingin ketemu datang, langsung ya. Karena merasa nggak puas kali ya Pak. Iya kan, kalau belum ketemu dokter, belum diperiksa rasanya ada yang nggak pas ya. Apalagi kalau anak-anak tuh Pak, maaf nih jadi cerita sedikit. Kadang kalau mereka demam, kalau belum ketemu dokter nggak turun-turun. Tiba ketemu dokter hanya diperiksa aja udah mulai turun gitu. Jadi ada sugesti gitu. Benar. Kan untuk menghilangkan sugesti itu kan agak sangat susah ya Pak ya. Maksudnya itu jadi kebiasaan kita. Jadi kalau sakit wajib ketemu dokter dulu nih baru sembuh, ataupun
harus bertanya langsung deh ke dokter, baru aku merasa yakin bener gak itu sakitku ini bisa disembuhkan pakai A, B, C, dan D. Eh, Nah, tapi ternyata perkembangan teknologi sekarang, sudah bahkan bisa pandemi COVID-19 ini mengarahkan kita bisa berkonsultasi langsung bisa melalui online online. gitu Iya, kan. iya. Dan menurut Bapak itu sama dengan dokter yang biasanya gitu? Atau malah lebih Iya. bagus atau seperti apa? Apa namanya, tergantung kasus ya, Bu Re, ya. Kalau misalnya Mm-mm. kasusnya kasus ringan, yang bisa kita berikan terapi tanpa melakukan pemeriksaan, itu Mm-mm. bisa. Tapi kadang-kadang memang, penyakit ini, untuk penegakan diagnosis memang 80% bisa kita tegakkan diagnosis lewat anamnesis atau Mm-mm. wawancara. Mm-mm. Tapi kadang-kadang kita memang harus melakukan pemeriksaan fisik. Benar, Ya, untuk benar. kasus-kasus yang kayak batuk pilek, itu ya by phone sepertinya sudah bisa Sudah bisa sebenarnya. diatasi ya. Iya, cuman kalau Itu, misalnya sakit perut, iya mm-mm. kan, perut bagian mana, di mana Iya, sakitnya itu kan benar, harus benar, benar, benar. gitu kan. Nah, ketika wawancara lewat online gitu, Iya, konsultasi online, heeh, itu obatnya pun sudah direkomendasikan dan bisa langsung diambil 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 di ya Pak tempat, ya. iya, diambil di puskesmas. Berarti sungguh sangat dimudahkan kita sebenarnya ya. Cuman masih banyak juga orang tua kita yang gaptek gitu, nggak ngerti untuk menggunakan teknologi yang ada sekarang. Mhm. Nah, eh, Pak Dokter, kembali lagi ke kota kita, kota Tanjung Pinang. Sekarang tadi sampai hari ini berapa yang sudah ini? Hari ini kita rilis 27 27. 27 Totalnya kasus. keseluruhan Total kasus kita hari yang ini positif? yang positif ya, Mm-mm. kalau tidak salah saya ada sekitar 170. 170 ya. Iya, kurang lebih ya, Bu Ria, ya. Iya, Iya. 170 ha, 178 aktif kita hari ini. 178. 178. Berarti setiap hari juga semua dokter-dokter, apalagi kepala-kepala puskesmas, wajib mengetahui berapa yang terkonfirmasi ataupun semua informasi disebar secara Ya. merata ya. Dan semua dokter tuh harus waspada, tahu kondisi perkembangan ataupun perkembangan penyebaran pandemi COVID-19 yang ada di kota kita. Wajib. Eh, kita ada tim ya, tim Bu. Maksudnya Iya. itu Yang misalnya kalau misalnya dia langsung terlibat di dalam tim penanganan COVID, kayak sebenarnya harusnya tahu. harus tahu. Nah, jadi tidak semua dokter kita itu terjun langsung. Ada dokter Benar, yang di benar. dalam tim COVID, ada dokter yang terlibat di tim vaksin, Oh ada gitu, juga oh dokter gitu. yang di pelayanan. Jadi Untuk kepala-kepala puskesmas sendiri, semuanya, semua terlibat kan? iya semuanya terlibat. Maksudnya semua Semua. tim semua mereka masuk Iya, tim dan semua iya, mereka pasti tahu berapa iya, nih yang iya, terkonfirmasi di terkonfirmasi. kota kita. Berapa Iya. kasus aktifnya seperti itu ya Pak ya? Memang di-share setiap hari Di-share, di Satgas kita di-share setiap hari. Kalau boleh tahu, sehari sebelumnya kemarin berapa? Sehari sebelumnya gitu jumlah kasus kita yang aktif itu saya nggak hafal juga Bu Ria Iya, ya. nggak apa-apa. Nanti Kita lihat kita di kasusnya. Yesterday was kita 163. 163, Iya, sekarang 174. 178. Yang terkonfirmasi positif Yang berapa? tambah kasus baru 27, yang sembuh hari ini 12. Oke Pak Nah, Dokter, siap. hari ini yang terkonfirmasi positif ada berapa? Tambahan kasus kita hari ini 27 orang Oke, pasien. yang sembuh 12. 12, 27, 12, sekitar 40 sekian persen sembuh lah ya. Iya. Tetapi harapan kita jangan sampai meledak lagi sama seperti kemarin-kemarin. Apakah puskesmas-puskesmas juga disediakan anggarannya Pak untuk penanganan pandemi COVID-19 di Iya. tahun 2022 ini? Iya, kita dapat anggaran dari dana BOK. Iya, ada Bu. Ada. Ada Bu. Ada. Berarti maksudnya tetap disediakan Disiapkan anggaran anggaran. untuk penanganan pandemi COVID-19 Benar, ya. benar. Harapan kita sih itu jangan sampai tidak disediakan karena pandemi belum berakhir gitu. Jangan Iya. nanti ketika ada yang terkonfirmasi positif tiba-tiba kita kelimpungan kan Iya. dalam mengatasi ataupun membiayai Iya. semua keadaan tersebut. Nah,
berarti kita sudah ada di tahap aman lah ya Pak ya. Maksudnya aman dari segi pengetahuan, aman dari segi kemungkinan-kemungkinan lain, aman dari segi sarana dan prasarana masih Mudah-mudahan. diberikan. Contohnya untuk ini untuk tes apa namanya itu alat-alat untuk PCR. PCR, Iya. alat-alat untuk antigen Iya, masih tersedia di masih kita. Masih tersedia tersedia. dan itu cukup lah ya. iya, dan gratis untuk masyarakat kita. Gratis untuk masyarakat, Oke, apalagi gitu. mereka contohnya sudah terkonfirmasi Iya. satu untuk di tracing gratis untuk Gratis, iya. semua Iya, yang untuk tracingnya. tracingnya. Ya, kita sudah dipermudah sih ya. Jadi intinya masyarakat ya harus, jangan hanya pemerintah sudah Iya. melakukan sisi terbaiknya, masyarakat pun masyarakat harus juga lakukan sisi terbaiknya sehingga pandemi ini bisa kita segera berakhir. press ya, Iya, dan betul. kalau bisa segera berakhir. Nah, kalau bisa jujur juga kan Pak Dokter, di tempat-tempat kita sama kayak jangankan di Tanjung Pinang, Kepri pun pada waktu itu sempat zero juga ya, bener nggak? Ataupun Kayaknya ya, kita pernah zona hijau kayaknya gitu. pernah di zona hijau, Iya. maksudnya Tanjung Pinang zero, Batam Kepri pun pernah zero. Nah, artinya yang membuat itu kembali ada ataupun pandemi itu kembali ada di, ataupun orang-orang yang terkonfirmasi positif itu kembali ada adalah mungkin mereka-mereka yang masuk ataupun keluar dari daerah kita kan, Iya, benar. yang keluar dan masuk Iya. kembali kan Benar. gitu. Jadi benar-benar harus menjadi konsen kita juga Iya. untuk mereka-mereka yang keluar masuk ini ya Pak ya. Iya. Kalau Iya. menurut Bapak seperti apa? Ya, itu benar sekali, Bu. Memang kasus pertama kita kemarin itu setelah sekian lama kita tidak ada kasus. Yang pertama itu kasusnya kasus impor karena tertular dari keluarganya yang datang dari luar kota. Nah, itu menjadi konsentrasi kita juga Iya. kan. Karena kalau kita ingin benar-benar zero, berarti kita harus antisipasi mereka-mereka yang melakukan perjalanan dari luar datang ke sini, atau yang dari sini keluar kembali lagi ke sini, ya kan Pak? Iya. Tapi kita nggak tahu ya, pandemi ini kan contohnya gini, sebelum Ria pergi ke luar kota, Ria kan biasanya antigen atau PCR, Iya. dan dinyatakan negatif. Mau kembali lagi, biasanya kalau udah lebih dari 1 kali 24 jam, antigen kan nggak berlaku lagi. Iya. Terpaksa kan kita harus antigen kembali sebelum kita kembali ke kota kita gitu. Dan dinyatakan juga negatif gitu. Jadi kemungkinan penularannya itu di saat perjalanan dan tidak diketahui gitu, tidak bergejala biasanya. Benar. Akhirnya sudah menyebar kemana-mana baru ketahuan ya Pak ya. Ataupun ketika kita tidak bergejala, kita menyebarkan kepada mereka yang punya penyakit, sehingga bergejala, baru diketahui ada kasus-kasus baru ya Pak ya. Benar sekali, Bu. Jadi ini butuh kerja keras lah Pak Dokter. Butuh kerja keras. Aku aja, Ria aja sampai sekarang rasanya, wow, kapan kan seperti itu. Kapan nih kita terbebas? Kapan nih kita selesai dari kondisi keterbatasan ini? Walaupun dia dibilang ini new normal, tapi dari segi kebebasan kita selama ini terbatas kita ya kan Pak ya. Masukannya Pak Dokter untuk masyarakat kita, teman-teman di luar sana, yang pertama untuk tidak panik, yang kedua bagaimana mengatasi pandemi ini, yang ketiga bagaimana bisa bekerja dan safety. Itu yang tiga itu ya. Mungkin yang pertama tidak panik. Iya, masyarakat kita ya harus memang saat ini memang tidak harus panik ya Bu ya, karena memang secara statistik data memang menunjukkan bahwasanya varian Omicron sekarang ini memang gejalanya ringan. Ya, tapi gampang menularkan. Artinya jika seseorang atau kita sendiri merasakan tubuh kita mengalami gejalanya, ya gejalanya seperti apa? Seperti batuk, ya, sakit tenggorokan, ya, gatal tenggorokan, pilek, lemas, ya, demam, ya, itu upayakan sebisa mungkin tidak keluar. Benar. Ya, tetap di rumah, ya, istirahat, perbanyak minum air putih, ya, kemudian ya tetaplah di rumah sampai dengan gejalanya
berakhir hilang atau sembuh. Ya, artinya kita stop penularan dari diri kita sendiri dulu. Ya, kemudian untuk yang lainnya tidak ada cara lain, 5M-nya harus tetap ya, Bu Ria ya. Kemudian tetap produktif ya. Bisa kok kita produktif ya. Tetap bisa bekerja, tetap bisa melakukan aktivitas. Ya, yang penting langkah pencegahan prokesnya tetap dijaga. Iya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dokter. Semoga podcast kita pada malam hari ini banyak menginspirasi orang di luar sana untuk Amin. tetap sadar dengan bahwa pandemi ini masih ada. Ayo tetap lakukan 5M, dan untuk mereka juga tidak terlalu panik karena kadang berita-berita ataupun seperti yang tadi kita tahu bahwa hari ini lonjakan tertinggi terjadi, kadang itu membuat kekhawatiran dan mengurangi imun tubuh juga ya Pak Dokter ya. Ketika kekhawatiran berlebihan, ya stres, akhirnya imun tubuh kita pun berkurang. Harapan kami ketika pandemi ini belum berakhir, ya tetap semangatlah buat dokter-dokter, semua pelayan kesehatan yang ada di luar sana. Kami berharap dokternya juga sehat-sehat. Amin. Karena kalau masyarakat udah sakit siapa lagi, ataupun dokternya udah sakit siapa lagi yang menangani yang sakit lainnya. Doa kami yang terbaik lah, lakukan yang terbaik, layani masyarakat dan edukasi masyarakat dengan benar. Kalau bisa saran juga pergunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat karena banyak juga hoax yang beredar gitu, apalagi bilang vaksin tidak betul atau yang lain tidak betul. Nah, ini kan butuh backup dari ataupun analisis ataupun pendapatnya para medis gitu untuk mengantisipasi masyarakat terlalu percaya terhadap hal-hal yang tidak benar. Karena seperti ini Pak Dokter, sebelum di close nih, semakin sering kebohongan itu dikatakan ataupun semakin sering itu kita dengar, jadi itu menjadi suatu kebenaran nantinya gitu. Para medis, dokter-dokter pun harus bersikap gitu ketika ada oknum-oknum tertentu yang menyebarkan hoax gitu. Jadi pendapat-pendapatnya para dokter ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk menyeimbangkan berita tersebut gitu, ataupun untuk menetralisir berita-berita yang tidak benar. Jadi masyarakat kembali lagi kepercayaannya, kembali lagi semangatnya, kembali lagi mereka tidak khawatir yang berlebihan, tetapi tetap peduli dengan kesehatan. Benar sekali Bu ya, benar sekali. Itu yang saya dapat selama ini. Iya, karena hoax itu harus kita perangi, Pak. Iya, betul sekali Bu ya. Tapi dengan gampangnya juga informasi, sebenarnya kita bisa memilah-milah informasi yang kita masuk itu. Iya. Itu untuk kita yang mengerti, Pak. Nah, yang tidak mengerti ini kan lebih banyak biasanya. Iya, karena saya yakin sekarang ini di zaman BPJS ya, akses ke dunia kesehatan itu tidak susah, tidak sulit. Artinya kalau misalnya ada yang tidak dimengerti atau kurang difahami, silakan datangin puskesmas ya, konsultasikan sehingga informasi yang didapat itu benar-benar yang valid. Benar. Jadi setuju. Oke. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Faisal buat waktunya yang luar biasa. Pastinya mungkin kami akan undang kembali tapi di sesi-sesi yang lain. Harapan kita Omikron ini jangan sampai merebaklah di kota kita, Kota Tanjung Pinang. Bahkan di negara kita pun kalau bisa ditekan penyebarannya. Nah, oke ya Pak. Terima kasih ya. Sip. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sharingkan bersama dengan Dr. Muhammad Faisal. Buat teman-teman yang di luar sana, sesuai dengan anjurannya Pak Dokter, tetap jalankan 5M. 5M. Siap, 5 dulu. 5 dulu. Yang keenam, kalau kebanyakan nongkrong, jalankan yang keenam. Jangan makan-makan bersama katanya. Jangan nongkrong-nongkrong di kedai kopi bersama. Tapi yang pasti 5M dulu 5M ya dulu. Pak. 5M saja ketika kita jalankan terus-menerus itu akan menekan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Doa kami yang terbaik untuk masyarakat
terutama subscribernya sobat-sobat Memorindo. Harapan kita apapun yang ingin teman-teman dengarkan di podcast-podcast kita selanjutnya, silahkan berikan komentar. Say goodbye Pak Dokter untuk Oke. sobat Memorindo. Oke, Oke. bye-bye. See you next time. Oke. Terima kasih sudah mampir ke ruangan Rindu.